Coba jujur, seberapa sering kamu merasa bersalah saat lagi scroll TikTok atau cuma menatap langit-langit? Kita hidup di budaya hustle yang bilang kalau berhenti sebentar itu sama dengan malas. Tekanan sosial itu besar banget guys, seolah-olah kalau nggak sibuk 24/7, kamu nggak akan sukses. Padahal, sense of urgency itu yang justru membunuh kreativitas dan fokusmu. Imaji Bebas akan bongkar rahasia ini. Istirahat itu bukan reward, tapi strategi. Kita akan lihat alasan ilmiah kenapa jeda pikir wajib ada di jadwalmu. Ini bukan pembenaran, ini mind hack paling penting. Intinya, otakmu punya dua mode yang berlawanan. Ada mode fokus CEN, si pekerja keras yang kamu pakai buat meeting dan ngerjain tugas. Ini bagus, tapi energinya boros banget. Lalu, ada mode default network DMN. Ini aktif saat kamu lagi santai, melamun, atau mandi. DMN ini adalah tempat ide-ide brilian dari episode 3 kemarin lahir. Ketika merasa lelah, itu sinyal biologis, otak otomatis switch dari CEN ke DMN. Tapi karena kita paksa terus di mode fokus, yang terjadi bukan produktif, tapi burnout dan kualitas kerja jadi anjlok. Jadi, jeda pikir adalah waktu yang kamu berikan ke DMN untuk memproses dan merapikan semua data yang baru aja diinput. Ini adalah maintenance time yang nggak boleh dilewatkan. Pertama, konsolidasi bawah sadar. Saat kamu menjeda pikiran, otak nggak benar-benar libur. Ini bagian yang paling chill. DMN sedang bekerja di latar belakang, merangkai koneksi, dan mengkonsolidasi memori serta skill baru. Ibarat lagi upload file besar, kamu nggak bisa pakai komputer buat ngedit sambil upload. Kamu harus biarin dia kerja. Ini kenapa insight terbaik sering muncul saat kamu nggak aktif berpikir. Seperti saat di toilet, atau sebelum tidur. Otak baru selesai upload data dan baru bisa memperkenalkan ide baru. Kamu harus berhenti aktif berpikir, agar puzzle piece di otak bisa ketemu dengan sendirinya. Kedua, mengisi ulang baterai kognitif. Berpikir keras itu menguras glukosa, bahan bakar utama otak. Kalau glukosa habis, kamu nggak bisa fokus. Jeda pikir adalah strategi charging. Ini bukan cuma break dari layar, tapi riset kimiawi yang membuatmu kembali bekerja dengan energi penuh, bukan cuma dengan sisa-sisa tenaga. Penelitian membuktikan, istirahat terencana sekitar 5 hingga 15 menit setiap jam, jauh lebih efektif daripada memaksa diri non-stop selama 5 jam, dan kemudian crash total karena burnout. Anggap ini sebagai manajemen energi, bukan manajemen waktu. Kamu butuh baterai penuh buat ide imaji bebas terbaik. Ketiga, ledakan kreativitas. Jeda pikir meningkatkan aktivitas alpha wave di otakmu. Kita telah bahas ini sedikit di episode sebelumnya. Alpha wave ini membuat otakmu rileks, tapi tetap sadar. Dia menjembatani logika dan imajinasi. Kamu jadi bisa melihat koneksi yang nggak terlihat, saat lagi stres dikejar deadline. Jadi, gimana cara melakukan jeda pikir yang benar? Cari kegiatan low cognitive load. Berjalan santai tanpa tujuan, mendengarkan musik instrumental tanpa lirik, atau melihat alam dari jendela. Intinya, biarkan pikiranmu bebas berkeliaran. Jangan kasih dia tugas. Guys, sekarang kamu tahu, jeda pikir bukanlah kemewahan tapi kebutuhan biologis untuk performance otakmu. Jangan pernah merasa bersalah lagi, karena kamu butuh diam sebentar. Apakah kamu setuju bahwa jeda pikir itu wajib? Tulis di komentar kegiatan chill apa yang jadi jeda pikir andalanmu.
Jangan lupa subscribe Imaji Bebas untuk main hack chill lainnya. Sampai jumpa di insight berikutnya. You